Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah menjadi murid Kristus. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudaraku, apabila mata hati kita telah terbuka melihat bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk ke sorga, kita harus membuka hati kita bagi Yesus dan berdoa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sesudah itu kita harus memberi diri dibaptis di dalam air. Dibaptis itu berarti pengakuan kita di hadapan semua manusia bahwa kita ini sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan juga itu adalah kesaksian kita di hadapan Tuhan bahwa kita membuat satu komitmen untuk mau mengikuti Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan untuk ke sorga. Ada dua hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita saat dibaptis. Yang pertama adalah diselam atau masuk ke dalam air. Yang kedua ialah sesudah masuk di dalam air, kita akan keluar dari air. Apakah artinya masuk di dalam air dan keluar dari dalam air pada saat dibaptis? Masuk di dalam air itu berarti sebagaimana Kristus telah mati, dikuburkan, demikian juga saya mau mematikan segala sesuatu yang duniawi, segala perbuatan-perbuatan dosa, segala kelakuan-kelakuan jahat yang telah saya lakukan pada masa-masa lalu. Mematikan segala sesuatu yang jahat di dalam diri, meninggalkan segala dosa. Itulah artinya diselam di dalam air. Sesudah diselam di dalam air, kita meninggalkan segala sesuatu yang jahat, yang bersifat dosa. Kita harus segera keluar dari air. Keluar dari air artinya sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati dengan tubuh yang baru. Demikian juga saya mau bangkit dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, supaya kehidupan yang lama itu akan berlalu dalam kehidupanku, dan kehidupan yang baru akan muncul di dalam kehidupanku. Aku mau menjalani kehidupan yang baru dan tidak mau lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku, mau menjadi murid Kristus harus benar-benar ada komitmen yang sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama. Dan harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Bukan hanya mengikuti hanya pada waktu sehat. Tetapi harus mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, kita harus ikut Yesus.
Baik susah ataupun senang, baik miskin ataupun kaya, kita harus ikut Tuhan Yesus Kristus sampai kepada hembusan nafas kita yang terakhir di dunia ini. Kita mau ikut Yesus. Menjadi murid Kristus harus seperti itu, saudara-saudara. Menuruti segala teladan Kristus yang pernah Yesus lalui di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, renungan kita pada pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa keputusan mau mengikut Yesus berarti kita harus meneladani Yesus Kristus, menjadi murid yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menjadi murid Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi para pendengar dimanapun mereka berada saat ini, supaya tetap kuat teguh di dalam pendirian kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kalau ada di antara mereka saat ini yang sedang menderita, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak putus asa dan meninggalkan Tuhan. Berikanlah mereka ketabahan dan kekuatan. Bapa, hamba-Mu berdoa kalau mereka kekurangan, Engkau Tuhan adalah Allah yang mencukupi. Engkau mencukupi segala keperluan, sehingga tidak ada seorang pun dari anak-anak Tuhan yang meninggalkan Engkau karena mereka terhimpit dan kekurangan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Mohon penyertaan dan pimpinan-Mu buat kami, supaya kami berjalan di dalam jalur kehendak Tuhan. Jauhkan kami daripada segala hal yang tidak diingini, kemalangan, sakit penyakit, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.